Saya tidak menyebutkan bahwasannya pelatihnya ini kalah ya, kalah. Tapi halo Tan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Avi Naga 86. Kali ini saya akan ngebahas. Sebenarnya pembahasan ini sudah tidak asing karena sudah sering terjadi, merendahkan organisasi lain, terus diciduk, klarifikasi ya seperti itulah ya. Tapi ada yang menarik pada pembahasan kali ini, di mana Sri Kandi Cantik ini menjelek-jelekan atau rasis, yang update story WA itu rasis. Ada lambang Trisula dan kera itu disilang dan anti PM. Diciduk sampai ada video klarifikasinya juga seperti ini. Iki klarifikasi dulur PSAT, monggo Mbak. Saya atas nama Sasabila Faradisa, alamat Sumber 1, tempat tanggal lahir Gresik, tanggal 2 Februari 2004. Dengan ini saya menyatakan permohonan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada anggota organisasi IKSPI dan Pagar Nusa telah membuat story pencemaran nama baik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sudah hal biasa. Tapi yang menarik pada pembahasan kali ini bukan itunya, tapi suara atau voice dari Sri Kandi tersebut. Seperti apa ini? Saya COD. Lah gak ono, wis gak dulurku wis, siswaku ae. Kon tak sambung nambah siswaku ae sik mbomboan, Cuk. Gak usah sama saya atau saudara saya. Sama siswaku aja kalian belum tentu menang gitu. Kita bahas itu, kata-kata yang seperti itu. Kata-katanya itu saya sangat membenarkan ya, kata-katanya itu sangat membenarkan bahwasanya warga dari anggota organisasi A belum tentu bisa mengalahkan siswa dari organisasi B. Begitupun sebaliknya, warga dari organisasi B belum tentu juga bisa mengalahkan siswa dari organisasi A. Saya juga membenarkan kata-kata Sri Kandi tersebut, tapi saya juga menyalahkan Sri Kandi tersebut dengan kata-katanya. Oke, kita bahas kenapa saya membenarkan kata-kata itu. Contoh, Mas Rudy Golden Boy. Siapa yang tidak tahu sama Mas Rudy Golden Boy? Beliau petarung MMA, sudah beberapa kali menjuarai. Sekarang dia itu siswa dari organisasi PSAT. Jangankan saya, pelatih saya atau warga PSAT sendiri pun belum tentu bisa mengalahkan Mas Rudy. Belum tentu. Ya meskipun Mas Rudy Golden Boy belum tentu mau ya COD-an. Itu contoh pertama. Contoh kedua, jadi saya itu mempunyai saudaranya saya itu belajar atau diajari oleh bapaknya ilmu bela diri, pencak tradisional, silat tradisional, dan juga mempelajari beberapa pencak di sesepuhnya desa ya. Di umur 17 atau 16 tahun, di sekitar SMP kelas 3 atau kelas 1 SMA, saudara saya itu masuk atau ingin mengikuti organisasi pencak di salah satu organisasi pencak ya. Saya sebagai pelatih atau penonton sekalian ya, yang melatih pasti tahu
Siswa yang berbakat atau siswa yang sudah mantap pasti tahu dari gelagat berdirinya, terus pandangannya, gelagat kelincahnya kan pasti tahu. Di suatu ketika pelatihnya ini kedatangan tamu sesama organisasi. Ikan biasa lah ya, kalau sesama organisasi itu main-main ke tempat latihannya saudara. Pelatihnya ini bilang gini, kalau kamu mau nyoba tuh, nah berhubung tamu pelatihnya ini kan tidak tahu, cuma ngelihat dari pertama kali main-main tandang terus bukul. Di saat separingan, tamu ini nyalamin saudara saya dan bilang, kalau kamu bisa mengalahkan saya, ini baju kebesaran organisasi Panca ya, ambil no kamu, saya kasih sama kamu kalau kamu bisa mengalahkannya. Baru saya tidak menyebutkan bahwasanya pelatihnya ini kalah ya, kalah. Tapi saudara saya ini sudah memakai bajunya kebesarannya organisasi tersebut. Jadi itu contoh kedua ya, bahwasanya pelatih belum tentu juga bisa mengalahkan siswa, karena sisi latihannya kan berbeda. Maksudnya kita itu tidak tahu sehariannya siswanya itu seperti apa, apalagi organisasi lain ya. Jadi organisasi lain tidak bisa menjudge kalau bahwasanya saya ini pelatih di organisasi A, tidak masa kalah sama siswa dari organisasi B. Ya tidak seperti itu juga. Dan karena kita kan tidak tahu latar belakang dari seseorang ya. Jangan membahas siswa atau pelatih. Kita tidak tahu latar belakang dari orang, dia itu sehariannya seperti apa, jejak-jejaknya seperti apa, kan kita tidak tahu. Jadi tidak mudah untuk menjudge kalau saya sama ini dia pasti kalah, atau masa saya kalah sama orang ini, itu tidak bisa dijudge seperti itu. Itu sebabnya mengapa saya mengatakan benar bahwasanya pelatih atau warga dari organisasi B belum tentu bisa mengalahkan siswa dari organisasi A. Nah, saya memberikan hal itu. Tapi seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya saya juga menyalahkan Sri Kandi tersebut dengan kata-kata seperti itu. Kenapa saya juga menyalahkan? Karena Sri Kandi tersebut itu salah menggunakan kata-katanya di tempat yang salah, atau menggunakan kata-kata itu di tempat yang salah. Karena dia juga pelatih, warga mengatakan hal itu kepada pelatih di organisasi lain, itu sangat membuat pelatih yang dikatain itu sangat direndahkan. Makanya saya bilang itu salah. Bisa benar atau bisa menjadi hal biasa jika pelatih Sri Kandi itu mengatakan hal itu kepada pelatih sesama organisasi. Itu akan tidak menjadi masalah. Misalkan saya ketemu sama teman saya atau di tempat latihan bilang, "Yuk separingan. Ayo, kamu sama saya." Terus saya bilang, "Kamu jangan sama saya, sama siswaku aja kali, kamu belum tentu bisa." Nah, untuk yang saya katakan itu tidak akan marah. Saya yakin tidak akan marah. Kenapa? Dia akan berpikir, hebat. Yes, ayo, saya mau nyoba saya mau nyoba
siswanya kamu bisa mengalahkan saya atau tidak. Jika memang benar bisa mengalahkan, otomatis gimana sih caranya mengajar atau mendisiplinkan siswanya agar karena saya ngerasa dikalahkan sama, jadi membuat motivasi untuk pelatih gitu. Juga bisa seperti itu. Jadi saya menyalahkan saya menyalahkan Sri Kandi tersebut mengatakan hal itu di tempat yang salah gitu. Udah itu aja ya pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika menarik untuk Anda tonton. Salam Baganusa, salam santun untuk seluruh pesilat Nusantara, dan salam damai untuk seluruh pecinta bela diri. Maafkan jika kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.